Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. J. Jelas enteng full trick. Ikuti terus channel YouTube Mr. J Kimia Sujatno ILSSH. Ikuti, like, subscribe, share, and halal ya, amin. Ya, kali ini Mr. J Sujatno akan menyampaikan materi kimia kelas 11 lanjutan dari hidrokarbon. Ini merupakan penerapan hidrokarbon, yaitu apa? Minyak bumi dan petrokimia ya, bagi adik-adik yang akan masuk ke teknik perminyakan ya. Nah, ini ya kiannya ini. Oke, mari kita lihat minyak bumi dan petrokimia kelas 11 MIPA. Oke, oleh Sujatno Mr. J Jelas enteng full trick ya. Oke, kalau Anda ingin menghubungi saya silahkan, itu WA-nya 081648949672. Oke ya, ingat-ingat. SMA Negeri 1 Patikeraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Oke. Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak bumi ya, kayak minyak bumi itu ya, proses terjadinya itu dulu zaman dahulu itu makhluk hidup itu terkubur secara tiba-tiba karena bumi masih labil ya, masih terjadi gempa ya, itu apalagi di dasar laut sana. Nah, itu terjadi gempa masih labil. Akhirnya apa? Makhluk hidup yang lagi pada asik-asiknya bermain langsung terkubur secara tiba-tiba oleh karena adanya gempa tanpa sempat bereaksi dengan oksigen ya, itu tidak membusuk, makanya itu selama jutaan tahun itu. Nah, ini selama jutaan tahun akhirnya apa? Nah, ini akan menjadi apa? Fosil atau batu bara ya. Kemudian kalau fosil dan batu bara, nah kemudian juga tambang minyak itu. Nah, itu. Nah, kalau yang besar-besar ya, misalnya yang makhluk-makhluk yang besar, kalau dasar laut itu yang paus-paus itu nanti akan menjadi fosil dan batu bara. Tapi kalau yang kecil-kecil, plankton dan sebagainya, ini akan menjadi tambang minyak ya. Oke ya. Kemudian dari fosil dan batu bara dan tambang minyak ini yang ada di sana di dasar laut atau mungkin di tempat-tempat daratan, tapi di situ dahulunya juga banyak terjadi gempa ya. Nah, itu melalui pengeboran ya, itu nanti akan terjadi minyak mentah atau crude oil ya. Kenapa kuburan-kuburan kuno itu kok tidak menjadi ini, tidak menjadi tambang minyak ya? Karena membusuk gitu ya, karena ada lubang udaranya kena bereaksi dengan oksigen, membusuk. Nah, akhirnya tidak menjadi ini. Nah, kayak tidak menjadi tambang minyak atau fosil atau batu bara itu. Nah, kemudian dari minyak mentah atau crude oil itu diproses menggunakan penyulingan ya, atau destilasi bertingkat. Nah, destilasi bertingkat itu akan menjadi fraksi-fraksi minyak bumi ya. Antara yang terkenal adalah LPG yang untuk memasak itu. Kemudian ada bensin ya. Kerosin itu minyak tanah sekarang sudah nggak beredar ya, karena kemarin sudah kita tahu kerosin ditarik oleh pemerintah, di cracking itu dipecah menjadi bensin supaya lebih mahal ya. Zaman dulu, zaman saya kecil itu kerosin tuh harganya murah ya dibandingkan bensin, padahal kerosin itu lebih panjang rantainya itu. Ah ya, makanya di cracking menjadi bensin supaya pendek ya. Kalau bensin itu C-nya alkana yang C-nya 8. Kalau kerosin itu yang C-nya rantainya itu 11 atau 12 ya, itu dipecah ya. Nah, itu. Nah, solar juga itu yang ini 14 ya. Kemudian oli, lilin, aspal yang terkenal ya. Nah, itu. Oke, jadi itulah proses pembentukan minyak bumi sampai diproses menjadi yang kita pakai sehari-hari itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ini penyulingan tadi ya, proses penyulingan atau destilasi bertingkat. Nah, penyulingan atau destilasi bertingkat itu merupakan apa? Ya, proses destilasi tapi lebih sempurna, pemisahan ya. Pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Ya.
Kalau destilasi sederhana itu kemarin sudah saya berikan, yaitu apa, misalnya alkohol dengan air ya, larutan alkohol itu akan dipisahkan, itu destilasi sederhana karena hanya memisahkan alkohol dan air. Alkohol itu titik didihnya itu 80 derajat Celcius, sedangkan air 100 derajat Celcius. Nanti kalau masuk ke dalam labu destilasi itu, alat untuk pemisahan destilasi itu, maka pada suhu 80 maka alkoholnya akan menguap, itu menguap terus langsung mengembun karena ada melalui tempat pendinginan, dan itu nanti alkohol murni. Tapi suhunya jangan sampai melewati 100, nanti airnya akan ikut menguap itu. Nah, itu dijaga suhunya jangan sampai lewat dari 100 itu ya, maka nanti akan terjadi alkohol murni itu berpisah dengan airnya itu. Nah ini juga nih, kalau ini itu pada destilasi bertingkat itu zat-zatnya yang perbedaan titik didihnya itu banyak sekali itu ya itu sampai 8 itu ya. Pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih ya masing-masing fraksi. Jadi minyak entah itu crude oil itu sebenarnya suatu campuran ya, ada yang alkana yang C-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seterusnya ya. Nah, itu dipisahkan supaya bisa dipakai oleh manusia itu. Nah, pertama yang nanti akan diperoleh itu LPG itu, karena LPG itu didihnya itu min sekian 164 sampai 30 itu yang diperoleh di paling atas nanti itu. Nah, ya ingat-ingat ini yang kita perkenalan dulu tentang ini fraksi-fraksinya dulu. LPG itu yang paling rendah titik didihnya itu. Nah, itu LPG itu antara C4 sampai C1 sampai C4, metana, etana, propana dan butana itu. Ya gitu ya. Kemudian kalau petroleum ether, nah itu petroleum ether itu di situ biasa dipakai untuk bahan bakar pesawat ya. Nah, bahan bakar pesawat itu. Nah, kita lihat itu titik didihnya itu 30 sampai 90 supaya gampang mengingat-ingat. Kalau yang LPG itu min ratusan sampai 30-an, sampai puluhan gitu ya. Nah, kalau petroleum ether masih dalam puluhan, 30 sampai 90 gitu. Dan mengandung C5 sampai C6, yaitu pentana dan heksana gitu ya. Kemudian kalau bensin ya itu masih puluhan sampai 100-an. Nah, itu menghafalkannya. Jadi 85 sampai 180 gitu. Puluhan sampai 100-an. Kalau tadi LPG itu negatif, negatif ratusan ya. Kadang-kadang dalam buku-buku berbeda-beda itu. Ya, tapi itu kisarannya ya, sampai puluhan, 30-an. Kalau petroleum ether masih puluhan ya. Ya 30 sampai 90 ya, oke. Kemudian kalau bensin itu puluhan sampai 100-an. Nah, 85 sampai 180 ya, puluhan sampai 100-an. Di situ mengandung C7 heptana sampai dengan C10 ya, oktana. Nah, yang dekana, dekana. Ya, kalau bensin sendiri nanti ada bensin biasa, ada bensin berat ya. Bensin berat itu nafta ya. Jadi kalau yang bensin berat, kalau yang bensin biasa itu yang C7 dan C8 ya. Tapi kalau bensin berat ya yang digunakan nanti untuk industri petrokimia itu yang C9 dan C10 ya. Nah, itu. Tapi di sini kita lihat bensin sendiri itu C7 sampai C10 ya. Oke. Ya. Kemudian kerosin minyak tanah itu 100-an sampai 200-an. Nah, ya. Tepatnya 175 sampai titik didihnya ini ya, sampai 250 derajat Celcius ya. Itu. Kemudian jumlah C-nya ya itu C11, alkana yang C-nya 11 sampai dengan C14 itu. Nah, itu yaitu andekana sampai tetradekana. Nah, oke ya. Itu. Jadi 100-an sampai 200-an. Yang LPG tadi negatif 100-an sampai puluhan. Kalau petroleum ether masih puluhan, dalam puluhan ya, 30 sampai 90. Kalau bensin itu puluhan sampai 100-an. Ya, itu 85 sampai 180. Kerosin itu 100-an sampai 200-an kayak ya. Itu. Kemudian
Solar itu 200 sampai 400. Nah, sampai dengan 400. Berisi apa? Ya C15 sampai dengan C18. Ya, 15 sampai dengan 18 itu. Ya, Alkana yang rantainya apa? C-nya itu 15 sampai 18 ya. Kemudian kalau oli itu sudah melebihi 400 itu. Itu berisi yang 18 sampai 24. Ya, itu 18 sampai 24 itu. Alkana yang C18 lebih panjang lagi itu. Lilin itu ya berisi yang ya ini jelas di atas 400 sudah. Nah, ya berisi C21 sampai C40 gitu. Sedangkan minyak bakar dan aspal itu berisi lebih dari C40 itu. Kayak nah itu. Jadi titik jenuhnya semakin tinggi itu. Nah, bagannya seperti ini, bagan destilasi ini. Nah, ini ada yang namanya sungkup-sungkup. Nah, sungkup-sungkup itu seperti itu tuh. Ada suatu lubang dari bawah, tapi apa? Di atasnya itu ada tertutup itu supaya nanti bisa gas-gas yang sudah di situ sudah saatnya mencair ya, itu langsung mengembun itu langsung netes kemudian masuk ke fraksinya masing-masing itu. Itu ya. Jadi ini minyak mentah itu dari bawah itu ya, crude oil itu dipanaskan itu. Nanti pada suhu yang itu miliknya siapa itu LPG itu ya, yang min ratusan sampai 30-an, maka LPG itu ini langsung masuk ke sungkup ini, langsung di bawah sungkup yang bawah itu langsung ke atas, yang sungkup yang kedua ke atas lagi, masih gas jadi masih gas itu masih pada suhu itu terus ke atas ini terus terus ke atas sendiri jadi apa? LPG itu. Ya, LPG itu liquefied petroleum gas. Gas minyak yang dicairkan. Ya. Jadi di situ masih dalam wujud gas, tapi supaya gampang mendistribusikan ya ke daerah-daerah maka dicairkan. Ya. Tekanannya ditambahi, suhunya dikurangi dan nanti akan jadi cair itu. Jadi semua zat kalau tekanannya ditambahi ya, kemudian suhunya diturunkan, nanti dari gas akan menjadi cair itu. Nah, kalau terus tekanannya tambahi kemudian suhunya turunkan akan jadi padat seperti semua zat itu seperti itu. Nah, berarti itu LPG itu liquefied petroleum gas itu. Nah, nanti untuk yang petroleum ether ya, yang tadi antara puluhan sampai puluhan 30 sampai 90 itu sampai sungkup yang paling atas ini, sungkup yang paling atas yang di bawahnya LPG itu, di situ sudah nggak bisa ke atas lagi itu, langsung di situ langsung mentok, nah sudah langsung mengembun mencair, langsung gleser masuk ke teman ini ya, nah masuk ke bagian petroleum ether. Nah itu kemudian kalau bensin tadi yang 100-an sampai puluhan sampai 100-an ya, 85 sampai jadi 100-an ya. Oke, itu di tempatnya ini, tempat bensin di situ nggak bisa ke atas lagi itu, langsung mengembun itu dan mencair, langsung geser masuk ke bensin. Kalau nafta itu yang di bagian bawahnya itu. Nah, ya. Kerosin di bagian bawahnya. Nah, itu namanya sungkup itu. Jadi kalau misalnya gas yang masih di situ masih dalam wujud gas terus ke atas terus ya. Nah, itu. Kemudian kerosin di bawahnya, solar di bawahnya itu. Nah, terus gitu seperti itu. Nah, kemudian oli ya, oli itu pelumas tuh. Nah, ya. Itu pelumas mesin ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya lilin ya, di bawahnya. Kemudian minyak bakar. Minyak bakar itu apa? Bahan bakar kapal laut itu. Nah, yang aspal itu sudah nggak bisa ke atas tuh, langsung kapluk ke sini ya. Nah, langsung ke bawah jadi aspal itu. Nah, itu aspalasafilin jadi orang yang paling bawah ya. Jangan menjadi orang-orang yang aspalasafilin, sejelek-jelek makhluk. Nah, itu. Nah, aspal. Oke ya, lanjut ya. Itu jadi itu. Nah, sekarang apa? Komponen-komponen penyusun minyak bumi. Jadi komponen-komponennya apa saja? Nah, itu ya. Jadi yang pertama itu alkana. Ya, alkana itu dominan pada minyak bumi Amerika itu. Ya, jadi minyak bumi Amerika itu yang dominan itu alkana itu. Ya. Komponen terbanyak penyusun minyak bumi itu alkana itu. Ya. Kemudian rantai lurus kurang baik itu. Jadi alkana yang rantai lurus itu kurang baik itu. Karena didihnya itu tinggi itu. Sehingga pemanasannya harus tinggi itu. Tapi rantai yang bercabang itu lebih baik itu. Karena didihnya lebih rendah. Masih ingat kan sifat-sifat fisik dari alkana kan seperti itu. Dari hidrokarbon itu. Jadi rantai-rantai yang bercabang itu rantai yang
apa namanya, rantai-rantai yang baik itu, karena tingginya rendah sehingga dengan pemanasan sedikit saja sudah dia terbakar itu. Kalau rantai-rantai rantai yang lurus itu kurang baik itu, jadi harus pemanasan yang tinggi itu. Nah itu makanya kalau masih pemanasan yang rendah nanti nggak sempurna itu. Nah oke, alkana itu pokoknya pertama itu yang dominan itu alkana. Kemudian yang kedua itu sikloalkana. Nah itu dominan pada minyak bumi Rusia itu sana. Itu sikloalkana. Itu alkana yang melingkar, ada siklopropana, siklobutana ya, yang melingkar, siklopentana, sikloheksana, itu komponen terbanyak kedua itu. Nah, ya, yang terbanyak pertama adalah alkana, kedua adalah sikloalkana ya, itu dominan di yang Rusia itu. Kemudian yang ketiga adalah aromatik ya, masih ingat ya, yang rantai aromatik itu yang ada C nya 6 tapi selang-seling, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal begitu ya. Itu dominan pada minyak bumi Indonesia itu. Nah itu ya, itu kemudian komponen lain, jadi ingat-ingat alkana, sikloalkana, dan aromatik. Kalau alkena ya, alkena dan alkuna nggak ada di sini. Nah ini karena ini penerapan dari alkana itu. Komponen lain ya yang jumlahnya sangat sedikit adalah senyawa oksigen. Jadi yang mengandung senyawa yang mengandung atom oksigen, senyawa nitrogen mengandung atom nitrogen, dan senyawa belerang itu. Nah itu ya, senyawa belerang. Nah, senyawa belerang inilah yang nantinya kurang baik gunakan ya, menimbulkan bau yang nggak sedap sehingga harus dipisahkan nantinya itu. Jadi itu pengolahan destilasi bertingkat, dan ini komponennya itu alkana terbanyak, sikloalkana yang kedua, aromatik ya. Kalau alkana ini untuk yang biasanya di minyak bumi Amerika, kalau sikloalkana itu Rusia, kalau yang aromatika itu yang Indonesia itu. Oke ya, komponen lainnya sangat sedikit. Terus tahap pengolahan. Nah, minyak bumi tadi. Tahap pengolahannya pertama tahap primer. Yang tadi kita ceritakan tadi, yaitu penyulingan atau destilasi bertingkat, tahap primer itu. Nah, kalau tahap primer itu belum bisa digunakan, masih tidak kualitasnya masih rendah itu. Maka harus ada tahap sekunder. Nah, tahap sekunder itu antara yang pertama cracking. Nah, masih ingat kemarin waktu kita bicara hidrokarbon adalah cracking, perengkahan. Itu pemecahan pemecahan rantai, ya, rantai-rantai yang panjang dipecah menjadi rantai-rantai yang lebih pendek, yang lebih bermanfaat ya. Kemudian pembentukan alkil. Ya, pembentukan alkil itu dibuat yang rantai lurus, dibuat bercabang. Karena rantai bercabang itu lebih bagus kalau dalam minyak bumi itu. Kalau yang digunakan di kehidupan sehari-hari untuk motor itu rantai-rantai yang bercabang karena gizinya rendah. Nanti pembakarannya sempurna itu. Ya itu. Nah, itu. Nah, kemudian itu pemecahan rantai sudah, kemudian pembentukan alkil, yaitu pembentukan cabang-cabang supaya bercabang itu, kemudian polimerisasi. Ya, polimerisasi itu. Polimerisasi itu penggabungan penggabungan beberapa mer ya, polimerisasi. Mer itu bagian itu menjadi rantai yang panjang sekali, itu polimerisasi itu. Kemudian perubahan struktur ya. Maksud tadi struktur yang rantai lurus jadi rantai bercabang itu. Kemudian perubahan isomir. Ya, isomir sudah kita tahu, isomir itu nanti ada misalnya oktana. Nah, itu diubah menjadi 2, 3 dimetil dan sebagainya ya, supaya lebih cabang-cabangnya itu lebih banyak gitu lah, sehingga nanti lebih bagus ya. Nah, kualitasnya itu. Itu jadi pertama pemecahan rantai ya, pemutusan, kemudian pembentukan alkil, kemudian polimerisasi ya, pembentukan perubahan struktur, kemudian perubahan isomir. Nah, itu. Berikutnya yang kedua adalah ekstraksi. Ekstraksi itu pembersihan produk oleh pelarut ya. Pembersihan produk oleh pelarut itu ekstraksi itu ya, dibersihkan. Pembersihan produk oleh pelarut. Ya, misalnya solar yang masih kotor ya, itu dengan ekstraksi itu ya, dengan pelarut tertentu itu. Kemudian berikutnya kristalisasi ya, itu pemisahan produk ya, pemisahan produk dari perbedaan titik cair tadi ya. Ya, misalnya pemurnian solar ya, pemisahan produk dari perbedaan
titik cair tadi. Ya, misalnya pemurnian solar dengan mendinginan ya, pendinginan itu didinginkan. Ya. Kemudian penekanan ditekan, penyaringan dengan hasil samping lilin nanti ya. Jadi kalau solar-solar yang masih jelek itu langsung diproses ini. Namanya proses kristalisasi itu. Nah, maka residunya berupa lilin itu. Ya. Kemudian yang berupa cair-cair itu sudah digunakan untuk bahan bakar itu mesin diesel ya, oke ya, itu namanya kristalisasi. Kemudian treating ya, treating atau pembersihan itu penambahan NaOH ya, kemudian tanah liat ya, atau proses hidrogenasi itu dibersihkan dari kotoran-kotoran itu. Nah itu hidrogenasi ya, kemudian tambah tanah liat, kemudian proses hidrogenasi ya, penambahan hidrogen itu. Kemudian desulfurisasi lah, ini yang tadi saya ceritakan bahwa belerang atau sulfur itu tidak baik di dalam suatu minyak bumi, maka harus desulfurisasi. Itu pengurangan kadar belerang. Jadi belerangnya dikurangi itu. Nah, sehingga tidak menimbulkan bau yang enggak sedap itu nantinya. Nah, ya, kalau kita misalnya ke ke puncak gunung sana, biasanya Tangkuban Perahu sana kan ada banyak sekali belerang itu. Baunya begitu menyengat ya. Nah, begitu juga kalau minyak bumi mengandung belerang itu baunya nggak sedap, sehingga ada desulfurisasi. Kayak itulah. Jadi ada yang primer itu yang penyulingan, yang sekunder itu ada cracking, ekstraksi, kristalisasi, treating, dan desulfurisasi. Ya. Sekarang kita akan menjelaskan masing-masing fraksi ya. Untuk LPG itu kepanjangannya liquefied petroleum gas, yaitu gas minyak yang dicairkan supaya gampang mendistribusikannya ya. Kemudian mengandung metana, etana, propana, dan butana. Metana, etana, propana, dan butana itu. Nah, untuk bahan bakar kompor gas, jelas ya. Pembakaran paling sempurna ini. Yang sering kita lihat adalah yang butana itu pada korek api gas itu. Nah, ya, korek api gas itu. Butana. Oke. Lanjut, kemudian LNG. Nah, kalau LNG itu di luar dari fraksi minyak bumi ini. Nah, ini saya hanya menceritakan saja. Kalau LNG, liquefied natural gas, yaitu gas alam cair, yaitu gas alam metana itu. Nah, yang mengandung metana dan etana itu. Makanya untuk gas alam cair ini ya, itu biasanya lebih sempurna daripada yang LPG itu. Ya, LNG ya, liquefied natural gas ya itu. Karena untuk LPG itu kan yang mengandung C1, 2, 3, 4 ya, yaitu metana, etana, propana, dan butana. Tetapi kalau yang LNG ya itu ya, metana dan etana. Nah itu. Nah, kemudian pembakarannya karena C-nya itu sedikit, maka lebih sempurna itu. Pembakaran lebih sempurna daripada LPG gitu ya. Kemudian petroleum ether tadi ya, itu mengandung pentana, C-nya 5, dan heksana ya, C-nya 6. Kemudian sebagai pelarut ya, bahan bakar pesawat, kemudian cairan pembersih ya itu ya. Karena ini petroleum ether itu sebagai pelarut zat-zat organik ya, pelarut zat-zat organik itu. Jadi zat-zat yang tidak bisa larut dalam air itu bisa larut ke sini. Cat misalnya, tip X itu bisa larut di sini ya. Nah, itu karena ini pelarut zat-zat organik ya. Kalau air itu pelarut zat-zat pelarut polar ya. Nah, pelarut polar. Kalau yang ini pelarut non polar ya, pelarut zat-zat yang non polar ya. Terus bensin atau gasolin ya. Bensin atau gasolin itu mengandung heptana dan oktana itu. Ya, bensin atau gasolin itu mengandung heptana yang C-nya 7 dan oktana yang C-nya 8 itu. Bahan bakar motor dan mobil. Ya, itu ya. Ya, bahan bakar kendaraan bermotor, bensin ya. Kemudian pada bensin ini ada yang namanya angka oktan. Ya. Angka oktan itu kualitas bensin ya. Artinya jumlah isooktana ya, jumlah isooktana ya, jumlah isooktana berapa itu. Kemudian sama saja angka oktan itu kesempurnaan pembakaran
ya. Bisa kualitas bensin, bisa menunjukkan jumlah isoktana, ya, bisa menunjukkan kesempurnaan pembakaran. Kemudian jadi seperjumlah gas CO, artinya apa? Berbanding terbalik dengan jumlah gas CO. Ya itu ya. Jadi apa? Jadi jumlah gas CO, karbon monoksida itu jelek itu ya. Itu berbanding terbalik dengan apa? Angka oktan itu. Kalau angka oktannya tinggi, maka nanti jumlah gas CO yang dihasilkan itu rendah gitu. Itu seperjumlah gas CO, artinya berbanding terbalik dengan jumlah gas CO ya. Itu. Jadi kalau oktan makin tinggi, kualitas bensin makin tinggi, jumlah isoktana makin tinggi, kesempurnaan pembakaran makin tinggi, jumlah gas CO-nya yang dihasilkan makin rendah gitu. Sampai sempurna sih. Nah, itu. Kemudian jumlah ketukan ya. Jadi ketukan atau getaran mesin itu ya itu ditentukan juga oleh angka oktan itu. Kalau angka oktannya tinggi maka jumlah ketukan mesinnya itu atau knocking mesinnya rendah. Nah, itu. Jumlah jelaga yang dihasilkan juga rendah. Yaitu N-heptananya juga rendah ya. Nah, itu. Jadi angka oktan itu antara 0 sampai 100 itu. Ya maksimal 100, minimum 0 yaitu. Nah, ada bensin dengan angka oktan 100. Nah, artinya apa? Ya, berisi 100% isoktana dan 0% normal heptana. Berarti baik sekali itu. Jadi isoktana itu baik sekali itu. Ya. Nah, jadi ada bensin dengan angka oktan 100 itu. Tapi ya tidak ada ketukan sama sekali dalam mesin itu. Ya. Jadi itu. Ada bensin dengan angka oktan 0. Artinya apa? Isoktananya 0. Isooktannya 0, kemudian yang 100% itu normal heptana itu. Ini sangat menimbulkan ketukannya mesin ya, sangat jelek, ini paling jelek itu. Nah, itu. Nah, berikutnya adalah premium 88 misalnya itu. Dulu ada premium ya. Sekarang sudah sedikit ya ditarik. Sekarang sudah ada pertalite ya. Nah, itu. Premium 88 sifatnya mirip dengan ya, terlihat premium itu angka oktannya 88. Itu artinya apa? Sifatnya itu mirip dengan campuran ya 88% isoktana dan 12% normal heptana itu. Jadi sifatnya saja yang mirip. Jadi komposisinya itu nggak mesti seperti itu. Karena apa? Untuk menaikkan angka oktan itu kadang dikasih dengan zat anti ketukan. Ya itu. Sehingga sifatnya ya, kalau premium 88 sifatnya mirip dengan campuran 88% isoktana dan 12% sisanya kan kalau dijumlahkan 100 normal heptana itu. Ada pertalite 90 misalnya, angka oktan 90 itu. Sifatnya mirip campuran ya. Oh, maaf ini salah ya. Oh, ini pertalite ya. Pertalite 90 berarti apa? Sifatnya mirip dengan campuran 90% isoktana dan sisanya apa? 10% normal heptana begitu. Ya, itu. Ada lagi ini ada kesalahan ya. Ini harusnya 90% isoktana ya. Sisanya berarti ini. Nah, ini kalau misalnya ada apa? Pertamax 92 ya. Pertamax 92 ya ini. Pertamax 92 itu sifatnya mirip dengan campuran 92% isoktana dan 8% normal heptana. Nah, gitu. Pertamax plus 95. Nah, ini. Pertamax plus 95 ya itu sifatnya mirip dengan campuran 95% isoktana dan sisanya adalah 5% normal heptana. Tadi yang atas itu salah ya. Berarti ini kalau pertalite 90 itu sifatnya mirip dengan campuran 90% normal 90% isoktana dan 10% normal heptana. Ya, itu ini salah ini. Jangan dilihat itu. Maaf. Nah, sekarang kita lihat isoktana. Nah, isoktana itu oktana ya, alkana yang C-nya 8 tapi bercabang. Tepatnya nama IUPAC-nya, nama International Union of Pure Application Chemistry ya. Nama internasionalnya masih ingat ya itu. Jadi itu rantai utamanya itu 1 2 3 ada 5 ya. Cabangnya ada 3 itu. Di C nomor 2 ada 2, di C nomor 4 ada 1. Berarti 2,2,4 trimetil pentana. Nah, itu. Makanya isoktana itu karena bercabang tingginya rendah. Ya, makanya dia itu mudah sekali terbakar itu.
isoktana itu. Tapi kalau normal heptana ya walaupun C-nya 7 ya, tapi lurus itu seperti itu. Nah, sehingga itu normal heptana itu menimbulkan ketukan yang sangat hebat itu. Kalau yang isooktana atau 2,2,4 trimetilpentana itu tidak menimbulkan ketukan mesin itu. Nah, kenapa? Karena apa? Titiknya rendah. Kenapa titiknya rendah? Karena memiliki cabang-cabang itu. Ya, memiliki cabang-cabang. Ibaratnya orang kalau misalnya supel ya, supel itu ya mudah bergaul dengan orang, kan lemes ya, istilahnya dia itu tidak kaku lah ya, seperti itu. Nih, titik didihnya rendah, mudah di lobi ya, mudah bergaul seperti itu. Tapi kalau misalnya yang normal heptana itu ibaratnya orang yang kaku banget itu, nggak punya cabang ya, maka jadilah orang yang supel ya. Supel itu ya mudah bergaul, sifatnya ramah ya, itu seperti itu. Oke ya. Nah, terus kita lanjutkan. Jadi itu ada isooktana 2,4 trimetilpentana dan normal heptana itu. Yang bagus itu yang isooktana itu. Makanya angka oktan itu sebanding dengan jumlah isooktana itu. Kemudian ini tadi, jadi ada bensin itu bisa dinaikkan angka oktannya dengan yang namanya ditambahi zat anti ketukan, anti knocking ya. Jadi ada 2 jenis zat anti ketukan, yaitu zat yang sengaja ditambahkan pada bensin ya untuk menaikkan angka oktan bensin. Ya. Yang pertama yaitu TEL, tetraethyllead ya, atau tetraetil timbal 4 ya, tetraetil timbal 4 ya. Rumus molekulnya yaitu PbC2H5 4 itu TEL, tetraetil lead ya, lead itu timbal, tetraetil timbal 4 ya. Kemudian tapi ini dapat menimbulkan efek samping. Ada endapan Pb dalam mesin nantinya itu. Ya, bisa merusak mesin itu. Ngumpul, terakumulasi dalam mesin ya, nanti mesinnya rusak itu. Nah, makanya untuk mengatasi kerusakan mesin, nah sehingga harus ditambahi dengan zat yang namanya etil bromida itu. Ya, dalam penggunaan TEL ini ditambahi dengan etil bromida ya, C2H5Br itu, atau bromoetana. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk mengikat Pb yang tadi yang menumpuk dalam mesin itu menjadi PbBr2 itu, uap PbBr2 itu. Nah, sehingga nanti Pb-nya itu enggak mengumpul ya, enggak terakumulasi dalam mesin, maka akan menjadi dibuang ke udara itu sebagai uap PbBr2 atau senyawa timbal ya. Atau timbal 2 bromida, timbal 2 bromida itu dibuang ke udara itu. Tapi di udara ya Allah, ya, ini akan mencemari udara itu. Wah, PbBr2 itu mencemari udara itu. Uap PbBr2 itu namanya, orang mengatakan yaitu uap senyawa timbal itu. Ya, PbBr2 itu merusak sel otak itu. Nah, itu. Maka TEL ini mulai ditinggalkan ya, diganti dengan yang namanya MTBE ya, metil tersier butil ether. Nah, itu. Ini MTBE itu. Ya. MTBE metil tersier butil ether. Jadi ether itu senyawa yang nanti kalau kita belajar gugus fungsi ya, yaitu kimia organik tapi di kelas 12 ya, nanti ada mengenal ether ya, alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat, ester ya, yaitu suatu hidrokarbon tapi sudah ada turunan dari hidrokarbon, ada tambahan unsur lain. Kalau hidrokarbon itu CXHY ya, C sama H saja. Tapi kalau ini sudah ada tambahan O, tambahan N ya, itu ya. Jadi seperti ini metil itu, yang metil yang CH3 itu. Tersier butil ya, masih ingat ya, tersier butil itu butil yang bercabang tapi yang terikat pada rantai utama itu yang di tengah-tengah itu. Tersier butil ether. Nah, itu. Nah, sekarang ini tidak menimbulkan pencemaran ini. MTB itu tidak menimbulkan pencemaran itu. Tapi harganya lebih mahal itu. Zaman dahulu itu untuk pembalap ya, para pembalap itu campuran bensin para pembalap itu, sehingga nanti pembakarannya lebih sempurna itu. Nah ya, kalau sekarang terdapat pada Pertamax Plus ya, itu menggunakan MTBE itu, metil tersier butil ether,
sehingga tidak menimbulkan tadi uap timbal yang berbahaya itu ya. Nah, uap senyawa timbal. Oke, pembakaran sempurna dihasilkan CO2 dan H2O saja ya. Itu. Kemudian pembakaran tidak sempurna itu bisa dihasilkan jelaga. Jelaga itu karbon. Karbon karbon jelaga itu. Ya, misalnya pada mesin-mesin diesel itu kan banyak jelaganya, misalnya truk ya. Nah, itu banyak asap hitam itu jelaga itu. Nah, karbon monoksida itu karena pembakaran nggak sempurna, kekurangan oksigen itu. Nah, kemudian gas CO2, nah, H2O itu. Ini pembakaran tidak sempurna itu dihasilkan ada zat yang selain CO2 dan H2O itu. Kemudian gas CO mengganggu fungsi hemoglobin. Jadi gas CO kalau masuk ke dalam tubuh kita, ya, masuk ke dalam tubuh kita paru-paru sini, nanti di dalam alveoli ya, di situ akan bersaing dengan yang namanya oksigen. Hemoglobin dalam darah itu fungsinya mengikat oksigen. Tapi gas CO itu lebih menarik 500 kali daripada oksigen itu. Ya, makanya Hb itu cenderung tertarik pada CO walaupun CO itu tidak menarik sama sekali. Walaupun CO itu berbahaya itu. Ya, itu. CO itu berbahaya. Walaupun oksigen itu sangat bermanfaat, CO berbahaya. Nah, itu ibaratnya saya masuk ke kelas ya. Nah, kemudian bersama dengan seorang artis ya, siapa lah ya, Cinta Laura apa siapa lah ya, pasti nanti saya padahal mau mengajari saya oksigen ya, bermanfaat buat kalian ya itu. Kalau Cinta Laura kan, ya kamu hanya bisanya ya mau yang cowok-cowok apalagi ya, mengagumi kecantikannya ya seperti itu. Nah, saya ditinggalkan itu karena lebih menarik 500 kali daripada saya. Atau mungkin yang putra ya dengan putra lah ya, Syahrul Khan nah, misalnya saja. Nah ya, Syahrul Khan yang putih-putih bilang ngejar ya. Di Syahrul Khan itu hanya memabukkan saja, hanya meracuni saja. Nah, tapi kalau saya kan mengajar bermanfaat ya. Nah, seperti itu. Maka HB itu ibaratnya kalian ya. Nah, yang akan mengejar-ngejar itu Cinta Laura yang cewek-cewek lah ya. Nah, itu makanya nanti O2 itu akan lepas itu. Nah, maka mengganggu fungsi hemoglobin itu. Oke. Kalau nafta sekarang, nafta itu bensin berat itu mengandung nonana dan dekana. Ya, nonana dan dekana. Sebagai pelarut bahan baku plastik ya, sebagai pelarut bahan baku plastik, kemudian serat sintesis ya, karet sintesis itu, nafta itu. Nanti pada industri petrokimia itu. Kemudian kerosin minyak tanah mengandung andekana yang C11 sampai dengan tetradekana yang C14 ya. Kalau zaman dulu itu untuk bahan bakar lampu itu namanya lampu Petromax lah ya zaman dulu itu. Strongking Strongking. Nah, itu kompor masak lah zaman dulu kompor masak itu menggunakan minyak tanah. Itu sekarang sudah dialihkan ke LPG gitu. Nah, untuk yang kerosin ini sendiri ditarik oleh pemerintah kemudian di cracking menjadi bensin itu. Nah, itu sehingga LPG-nya itu bermanfaat juga. Kalau zaman dulu saat ada kerosin itu itu LPG itu hanya digunakan oleh orang-orang yang kaya saja itu. Ya, padahal itu LPG melimpah itu. Nah, sehingga para masyarakat sekarang itu diarahkan ke LPG itu. Nah, yang kerosinnya di proses lagi di cracking menjadi bensin gitu. Sehingga lebih menguntungkan ya. Nah, seperti itu bahan bakar pesawat jet itu kan nih ya, pesawat jet itu bukan minuman saya ya, jet bukan ya, kerosin itu. Oke, sekarang solar mengandung pentadekana ya, pentadekana itu yang C-nya 15 sampai oktadekana yang C18 itu sebagai bahan bakar mesin diesel jelas. Kemudian dapat di cracking menjadi bensin ya, menjadi bensin. Sekarang mulai diganti dengan biosolar ya, dari tumbuh-tumbuhan itu ya. Jadi biosolar itu di tumbuh-tumbuhan, minyak jarak dan sebagainya itu. Nah, kemudian oli ya. Oli itu mengandung oktadekana itu. Oktadekana yang C-nya 18. Oktadekana sampai tetraeikosana yang 24 itu ya. Nah, sebagai pelumas mesin ya, dapat di cracking ya menjadi bensin juga. Di cracking menjadi solar juga. Sekarang mulai diganti dengan oli sintesis ya.
Nah, sekarang kita lanjutkan lilin ya. Lilin itu parafin, mengandung alkana yang C21 sampai C21 sampai C40 itu. Parafin lilin itu sebagai penerangan itu. Nah, berikutnya minyak bakar itu mengandung alkana yang lebih dari C40 gitu. Ya. Kemudian sebagai bahan bakar kapal laut itu minyak bakar. Kalau aspal paling bawah mengandung alkana lebih dari C40, kemudian sebagai pengaspal jalan itu. Ya, oke ya, seperti itu. Nah, ini waktunya itu sudah mepet ya, sehingga untuk petrokimia untuk nanti tayangan berikutnya ya. Sementara ini petrokimia itu ya sebagai awal saja, yaitu bahan apa? Petrokimia, industri petrokimia itu bahan bakunya ya, bahan atau produk yang dibuat itu dari minyak dan gas bumi ya itu. Jadi ini hubungannya dengan apa? Proses-proses pengolahan minyak dan gas bumi ya. Tadi proses yang kita sudah ketahui yaitu destilasi bertingkat yang akan menghasilkan LPG, petroleum ether, kemudian bensin, kerosin, solar, oli, lilin, minyak bakar, dan aspal ya. Dan nanti akan ada proses-proses lain ya pada industri petrokimia itu. Nah, itu ada proses-proses lain ini akan jadi plastik, pestisida, ya deterjen, pelarut, pupuk, obat-obatan, vitamin, nah itu. Oke. Karena waktu jualah yang memisahkan kita, walaupun sedang asik-asiknya ya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang untuk membahas petrokimia. Oke. Semoga yang sedikit bermanfaat masa depan Anda semuanya. Kalian semuanya bisa sukses, lulus dengan nilai yang bagus, bisa diterima di perguruan tinggi negeri favorit sesuai dengan jurusan yang diidam-idamkan, selalu berikan nasib yang baik, bahagia sejahtera dunia akhirat, selalu berikan kesehatan lahir batin, panjang umur, manfaat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan kemudahan untuk mencapai apa yang dicita-citakan, berikan jodoh yang ideal, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Akhirnya semua kita semuanya bisa berkumpul lagi di surga bersama-sama dan reuni di surga bersama-sama dan masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.